سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Pada hari ini, pada malam ini kita akan memasuki pembahasan baru setelah sebelumnya pembahasan panjang tentang salat. Malam ini kita masuk pembahasan tentang puasa. Sebagaimana kita ketahui bersama, puasa adalah salah satu ibadah paling tua yang ada dalam Islam. Sebagaimana juga salat. Artinya semua umat, mulai daripada Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya ada syariat puasa. Ya. Semuanya ada syariat puasa sebagaimana semuanya ada syariat salat. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan-perbedaan antara satu umat dengan umat yang lain, antara satu nabi dengan nabi yang lain. Jadi puasa ini bukan hanya syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia adalah syariat yang sudah dimulai daripada Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nabi Adam beserta seluruh anak keturunannya juga melakukan puasa. Demikian juga Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada yang puasanya itu puasa setiap hari tidak buka-buka. Disebut dengan siyamud dahri, puasa sepanjang tahun. Puasa yang tidak jelas kapan bukanya. Tapi dulu itu merupakan salah satu syariat yang dilaksanakan oleh umat terdahulu. Tapi kemudian pada masa umat Nabi Muhammad, siyamud dahri itu diharamkan. Puasa sepanjang tahun tidak buka-buka itu haram. Dulu puasa ada puasa setiap puasa sepanjang tahun juga, tapi selang-seling. Satu hari puasa, satu hari buka, satu hari puasa, satu hari buka, satu hari puasa, dan terus seperti itu sepanjang tahun. Tapi tidak disebut dengan puasa siyamud dahri. Disebut dengan saumu Daud atau puasanya Nabi Daud alaihissalam. Nah, puasa yang ini terus berlangsung sampai kepada kita dan tidak diharamkan, tapi tidak diwajibkan, sunat saja. Nah, digalakkan, tapi ada puasa lain yang lebih istimewa dari itu. Bahkan sebenarnya dulu ada yang juga, kalau kita baca sejarah ibadah puasa umat-umat terdahulu, ada yang puasanya siang malam. Kalau kita puasa siang saja. Ada yang puasanya siang malam, tidak buka-buka. Pada masa kita tidak boleh. Puasa itu hanya boleh siang saja. Min tulu'il fajri
ila ghurubis syams, dari terbit matahari, terbit fajar, ya, tulu'il fajri, dari terbit fajar hingga ghurubis syams, sampai terbenam matahari. Nah, kemudian sampai kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasa menjadi lebih ringan, tapi banyak variasi. Ya. Puasa menjadi lebih ringan, tapi banyak variasi. Kalau Nabi Daud, dia cuma hanya puasa Daud saja, memang puasa dia itu. Kalau siyamud dahri, yaitu puasa mereka umat terdahulu. Begitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasa menjadi lebih ringan tapi banyak variasi, maksudnya ya. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui, ada puasa wajib, yang itu khusus dilaksanakan hanya pada bulan Ramadan. Hanya pada bulan Ramadan. Selain itu tidak ada yang wajib, kecuali nazar. Orang bernazar untuk melakukan puasa apabila Allah berikan sesuatu, maka dia wajib. Kalau qadha, ya itu memang bulan puasa Ramadan, cuma di qadha. Selain puasa Ramadan tidak ada yang wajib. Yang ada yang sunat-sunat. Nah, ini banyak sekali. Di antaranya yang tadi kita katakan puasa Daud. Kemudian di antaranya puasa 3 hari setiap bulan. Namanya puasa putih atau ayyamul bid. Puasa tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Tapi bukan tanggal Masehi, tanggal Hijriah. Setiap tanggal 13, 14, 15. Namanya puasa putih. Itu sunat. Dan itu salah satu pesan Rasulullah kepada sahabat yang sangat dia cintai, yaitu kepada Abu Hurairah. Ada 3 wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Yang pertama, untuk melakukan salat malam sebelum tidur, yaitu witir. Yang kedua, melakukan puasa 3 hari setiap bulan. Yang ketiga, untuk menjaga salat duha. Kemudian ada puasa setiap mingguan. Jadi kalau tahunan puasa Ramadan wajib, yang bulanan 3 hari, yang mingguan setiap hari Senin dan Khamis. Rasulullah itu bisa kita katakan hampir tidak pernah tinggal Senin dan Khamis. Maka dia menjadi sunnah muakkadah, sunat yang sangat ditekankan, Senin Khamis. Setiap Senin Khamis Rasulullah berpuasa. Nah, itu yang sifatnya tahunan, bulanan, mingguan. Ada puasa-puasa sunat lain sangat banyak sekali yang sifatnya tergantung momentum. Masuk bulan Muharram misalnya, maka sunat berpuasa sepanjang 10 hari awal bulan Muharram. Sunat banyak-banyak berpuasa di bulan Muharram, khususnya di 10 pertama Muharram. Kemudian selain itu, wabil khusus tanggal 10 Muharram atau yang kita sebut dengan hari Ashura. Itu juga sunat berpuasa, momen Ashura, momen hari Allah selamatkan Nabi Musa dari Fir'aun dan Allah tenggelamkan Fir'aun. Maka ada kemudian puasa Ashura, dan itu warisan Bani Israel juga. Itu puasa Ashura, itu puasa warisan umat terdahulu. Kemudian didapatkan oleh Rasulullah, cuman untuk dibedakan ditambahlah 1 hari sebelumnya disebut dengan Tasu'a, atau kalau enggak dapat Tasu'a 1 hari sebelumnya, 1 hari setelahnya. Kemudian ada puasa apa lagi? Puasa ketika momen Arafah, atau kita sebut dengan puasa Arafah. Kemudian ada puasa
Puasa apa lagi? Ada puasa bulan Sya'ban, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban ma la yasumu fi ghairi. Rasulullah itu banyak berpuasa bulan Sya'ban yang tidak beliau lakukan di bulan yang lain. Tapi tidak full Sya'ban. Rajab juga demikian. Rajab bulan Muharram, bulan haram. Bulan haram itu memang secara umum sunat banyak puasa. Bulan Rajab dah pasti. Bulan Sya'ban juga demikian. Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Tapi tidak boleh full. Rajab tidak boleh full, Sya'ban tidak boleh full, dan semua bulan tidak boleh full puasanya. Kenapa tidak boleh full sepanjang bulan? Karena akan menjadi atau menandingi puasa bulan Ramadan. Yang full itu khusus bulan Ramadan saja. Maka sebagian ulama memprotes. Ada sebagian orang itu yang mulai Rajab dia sudah puasa sebulan penuh. Kemudian Sya'ban sebulan penuh. Itu dikritik oleh sebagian ulama. Karena kalau Rajab dia puasa sebulan penuh, kalau Sya'ban dia puasa sebulan penuh, lantas apa yang membedakannya kemudian dengan bulan Ramadan? Jadi kalau banyak berpuasa, itu juga salah satu syariat puasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada bulan Sya'ban dan bulan Rajab. Kemudian berpuasa 9 hari sebelum masuk hari Aidul Adha, hari tanggal sampai hari Arafah, kecuali Yaumun Nahri, hari Raya Aidul Adha, itu tidak boleh berpuasa di situ. Kemudian 3 hari tasyrik. Tapi sebelum itu selama 9 hari itu juga salah satu syariat sunat berpuasa bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita simpulkan, bagi umat Nabi Muhammad puasanya lebih ringan caranya, tapi jumlahnya banyak. Variasi yang wajib, yang sunat banyak sekali. Maka kalau menjadi ahli puasa daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia harus menandakan, harus buat tanda list banyak sekali puasa sunat yang harus dia lakukan. Nah, jadi itu yang pertama, bahwa puasa adalah syariat, salah satu syariat yang sangat tua sekali dalam Islam. Kemudian puasa atunya satu-satunya simbol ibadah. Salah satu-satunya ibadah yang menjadi simbol keikhlasan seseorang. Puasa itu satu-satunya ibadah yang menjadi simbol keikhlasan. Kalau ibadah yang lain bisa jadi ikhlas, bisa tidak. Tapi kalau puasa, kalau dia betul-betul puasa, tuntas puasanya, berarti dia betul-betul ikhlas. Karena puasa itu tidak bisa kita tunjukkan. Kalau kita tunjukkan, ya berarti di belakang orang kita makan. Tapi ketika kita enggak makan minum, baik di depan orang maupun di belakang orang, ini menunjukkan kita berpuasa karena Allah. Itulah yang kemudian Allah mengatakan, kullu amal bani Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan manusia itu, anak Adam itu masih bergantung pada dirinya, masih bergantung pada niat si pelaku amal itu. Illa shaum, kecuali puasa.
fa innahu li, dia langsung kepadaku. Wa ana ajzi bih, dan aku langsung yang akan membalasnya tanpa perantar malaikat. Kenapa? Karena puasa itu adalah satu-satunya ibadah yang menjadi simbol keikhlasan. Artinya semakin banyak seorang hamba berpuasa, menunjukkan semakin ikhlas dia beribadah kepada Allah. Makanya jangan dianggap remeh ibadah puasa ini. Karena ibadah puasa ini bukan ibadah yang bisa ditunjukkan. Ya. Kalau dia ditunjukkan, ya kita berarti nampak saja di depan orang berpuasa. Di rumah kita bisa aja makan, bisa aja minum, kan nggak ada yang lihat. Tapi kita nggak melakukan itu. Itu tandanya berarti karena Allah. Jadi di sini menunjukkan kalau seorang hamba itu sudah sampai pada tingkat beribadah kepada Allah sangat ikhlas, salah satu tandanya dia banyak melakukan puasa. Itu tanda dia sudah mulai sangat ikhlas beribadah kepada Allah, sudah mulai banyak puasa. Tapi kalau kita yang mau mengatakan diri ikhlas masih malas puasa, nah ini sepertinya belum, ya. Jadi puasa itu menjadi salah satu indikator tingkat keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah. Nah, itu. Maka orang-orang yang sudah puasanya itu menyatu dengan dirinya, dan tidak semua orang. Banyak juga orang alim tetap enggak puasa juga. Banyak juga orang yang mungkin soleh secara zahir dalam ibadah lain tapi juga enggak puasa. Maka puasa ini tidak sembarangan juga. Karena dia memang betul-betul ibadah yang sangat ikhlas sekali. Makanya tidak ramai. Ya, yang betul-betul mampu menjadi as-sawwam, ahli puasa. Kemudian puasa juga menjadi da'bus salihin. Ibadah puasa adalah ciri khas orang soleh. Jadi kita belum bisa mengatakan diri kita soleh kalau kita belum menjadi ahli puasa. Puasa itu tanda orang soleh. Kalau mau menjadi orang soleh harus terbiasa puasa. Kalau belum berarti belum, masih standar-standar. Ya. Ini sama, yang ngomong sama, yang dengar sama-sama semua. Ya. Jadi puasa itu da'bus salihin, salah satu tanda kesalihan seseorang. Kalau dia sudah mampu mulazamah dengan puasa Senin Kamis, ya, atau malah puasa Daud, ini udah sifat-sifat kesalihan sudah melekat pada dia. Kalau belum, ya, berarti dia belum stabil kesalihannya. Kesalihannya itu masih labil. Maka beruntunglah orang-orang yang sudah puasa itu melekat pada dirinya. Setiap Senin Kamis dia sudah berpuasa. Itu tidak bisa kita ajak ngopi. Tapi ada juga orang soleh yang setiap hari bisa kita ajak ngopi, ada juga. Berarti itu belum, kesalihannya belum stabil, masihlah labil. Maka jadilah orang-orang soleh yang stabil, yang kesalahan itu sudah melekat, salah satunya dengan menjadi ahli puasa. Ya, paling standar Senin Kamis seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu setiap Senin Kamis puasa. Dan semua sahabat seperti itu. Semua orang-orang saleh seperti itu. Berarti kalau kita belum mampu puasa, ya walaupun banyak sekali ilmu, berarti kita belum berada dalam golongan orang-orang saleh.
Karena orang soleh itu pasti puasa. Maka mari kita latih diri kita itu menjadi ahli puasa. Mudah-mudahan dengan kita melatih diri kita menjadi ahli puasa, Allah masukkan kita dalam golongan orang-orang soleh. Kemudian puncak dari puasa itu adalah telah Allah siapkan salah satu pintu surga khusus di akhirat. Khusus untuk ahli-ahli puasa. Nama pintu surga itu adalah, cantik sekali namanya, Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Ya. Cantik sekali namanya, Ar-Rayyan. Itu khusus, tak bisa masuk. Yang lain tak bisa masuk itu. Khusus untuk ahli puasa. As-Sawam. Yang mereka sudah mampu mengendalikan nafsu makannya, syahwat makannya. Tak terpengaruh lagi dengan syahwat makan. Karena mereka sudah terbiasa puasa. Puasa Daud. Mereka makan tidak lagi untuk memenuhi syahwatnya. Tapi makan karena memang kebutuhan tubuh saja. Ini untuk orang-orang ini, As-Sawam, Allah khususkan satu pintu nanti di surga, namanya Babur Rayyan. Tapi kalau satu pintu nanti bagaimana? Kan enggak muat. Memang enggak ramai yang masuk pintu itu. Ya. Makanya satu pintu saja, Ar-Rayyan. Khusus pintu ahli puasa. Memang enggak ramai. Misalnya kalau mau dibuat survei hari ini, katakanlah di kota Banda Aceh, siapa yang melakukan puasa Daud? Bisa kita hitung tangan. Mereka inilah yang mudah-mudahan insya-Allah akan menjadi calon yang akan memasuki surga melalui pintu Ar-Rayyan. Maka kita juga sudah bisa mencoba memasuki pintu itu. Dan jangan tunggu tua dulu. Ada orang masih muda-muda, enggak keren juga, masih muda, udah banyak-banyak puasa. Tuhan. Nanti sudah tua, udah uzur, enggak sanggup puasa lagi. Dah uzur, dah sanggup puasa lagi. Dari sekarang, dari muda-muda, biasakan untuk puasa. Karena kalau orang sudah terbiasa puasa, karena puasa itu dia dekat dengan sepertiga malam. Orang sudah puasa biasanya tahajud juga beriringan. Karena ketika seseorang sudah mulazamah dengan puasa, pasti dia akan mulazamah dengan bangun sahur. Ketika dia mulazamah dengan bangun sahur, maka dia insya-Allah juga akan terjaga tahajudnya. Karena puasa kosong itu hanya orang-orang malas puasa saja. Kalau dia betul-betul puasa, pasti dia akan bangun sahur. Banyak sekali orang-orang yang puasa Ramadan, puasa kosong. Puasanya karena terpaksa. Nah, jadi itu beberapa hal pembuka tentang kedudukan puasa dalam Islam. Yang juga kita harus tahu semuanya, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang ahli puasa. As-Sawam. Nah, kita bacakan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, qala Allah azza wa jal, Allah mengatakan, ini hadis kursi, kullu amal ibni Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Wa siyamu junnah fa idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis saimi atyabu min rihil misk lis-saimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Allah mengatakan kullu amali bani Adam lahu illa saum fa innahu li. Setiap amalan anak Adam itu baginya langsung, tergantung kepada niatnya.
illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu khusus bagiku. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalas langsung puasa itu. Tidak melalui yang lain, langsung. Karena tadi kita katakan bahwa puasa adalah satu-satunya ibadah yang menjadi simbol keikhlasan. Kalau yang lain belum tentu, ya. Wasiyamu junnah, dan puasa itu adalah perisai. Perisai ini yang seperti perisai dalam perang, yang menjaga kita dari berbagai macam belenggu-belenggu syahwat. Dia mampu mengendalikannya, puasa ini. Tapi harus sudah mulazamah. Kalau baru-baru belum juga. Ya. Kalau sudah melekat, ini baru menjadi perisai. Kalau baru-baru belum juga. Kalau baru-baru masih suka duduk-duduk di simpang, lihat-lihat orang lewat, ya. Seperti orang cuman puasa Ramadan. Itu belum tentu jadi perisai. Masih suka ngabuburit, jalan-jalan sore, beli bingkang sama ibu-ibu yang pinggir jalan. Ada bapak-bapak itu langganan sekali sama bingkang tertentu itu, yang jual ibu tertentu di pojok pasar tertentu. Kalau dia pergi sama istri, pasti dia enggak akan beli bingkang di situ. Kalau dia pergi sendiri, pasti ke situ dia. Ya. Nah, berarti ini belum jadi perisai. Karena memang untuk puasa itu menjadi perisai harus mulazamah dia, harus melekat. Karena kalau orang sudah selalu berpuasa, puasa itu yang akan menundukkan dia. Akan menundukkan egonya, akan menundukkan syahwatnya, akan menundukkan nafsunya, akan menundukkan syaitaniyahnya. Puasa itu yang akan menundukkan. Tapi harus mulazamah dulu. Jadi wasiyamu junnah, puasa itu perisai, benar-benar dia menjadi perisai. Sehingga kalau ada orang-orang yang susah mengendalikan dirinya, ada orang-orang yang baik. Kalau enggak baik, enggak mungkin dia menyatakan dirinya itu susah mengendalikan diri. Ada orang-orang baik. Dia datang mengatakan, bagaimana caranya saya ingin jadi baik, tapi berat. Berat melawan syahwat, berat melawan nafsu, berat melawan ego, berat. Maka solusinya adalah puasa. Itulah perisainya. Banyak-banyak puasa. Kalau belum nampak perubahan, puasa lagi. Belum puasa lagi sampai mati puasa. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka itulah orang-orang yang bermujahadah menuju Allah sampai akhir hayat. Jangan cepat menyerah. Udah coba puasa 2 bulan tapi belum juga. Akhirnya menyerah. Ini menang setan, ya. Nah, jadi wasiyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus, maka apabila adalah hari seseorang kalian itu berpuasa, fala yarfus, jangan dia berkata kotor. Wala yaskhab, jangan dia mencaci maki. Ya. Jangan berkata kotor, jangan caci maki. Fa in sabbahu ahadun, apabila ada orang mencaci dia, menyakiti dia, au qatalahu, atau bahkan ada orang memukulnya atau membunuhnya, falyaqul, maka hendaklah orang berpuasa itu mengatakan, inni shaimun, saya berpuasa. Sebanyak 2 kali disuruh ulang. Kalau ada yang menyakiti kita, mencaci kita, atau memukul kita, atau bahkan ingin membunuh kita. Tapi kalau enggak ada yang tanya apa-apa, enggak usah ngomong. Dia ada orang enggak ditanya, enggak ada apa-apa, saya puasa hari ini. Tapi kalau sudah dalam kondisi disakiti, itu sunat. Katakan inni shaimun. Misalnya ada orang ingin ajak debat kursir yang tidak penting, atau ada orang ingin ribut, kita langsung ngomong, saya sedang berpuasa, mohon maaf. Saya sedang berpuasa, mohon maaf.
Tidak bisa melayani anda, meladeni anda untuk berdebat, untuk membahas ini, tidak bisa. Katakan saja inni shaim. Walladzi nafsi Muhammadin biyadih, dan demi jiwa Muhammad di tangannya Allah, la khalufu famis shaim atyabu min rihil misk. Sesungguhnya ya, khalufu famis shaim, aroma mulut orang yang berpuasa, atyab, itu lebih wangi, min rihil misk, daripada aromanya misk di sisi Allah. Makanya orang yang berpuasa ini dia ada nilai khusus di sisi Allah yang tidak dimiliki oleh orang yang ahli ibadah lain. Dia punya tempat khusus di sisi Allah, ahli-ahli puasa ini. Dia punya kedudukan tersendiri dia, yang sangat diistimewakan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Lisaimi farhatani yafrahuhuma, dan bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak berpuasa. Yang pertama, idza aftara fariha bi fitrihi, ketika dia berbuka maka dia sangat bahagia sekali. Itu mahal sekali itu, rasa bahagia ketika berbuka puasa. Yang kita enggak berpuasa enggak mendapatkannya. Makanya kalau orang setiap hari Senin Kamis berpuasa, dia setiap sore bahagia itu saat berbuka. Makanya orang berpuasa itu umurnya panjang, sehat. Saat berbuka dia bahagia sekali. Dia telah berhasil melawan dirinya sepanjang hari dan berbuka puasa dengan bahagia. Walaupun makanannya cuman kurma, senang, happy. Orang kalau buka puasa itu, selesai buka puasa sedikit, pergi masjid, salat maghribnya happy, bahagia sekali. Ya. Kemudian itu yang pertama, bahagia ketika berbuka. Bahagia kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, dan apabila nanti dia berjumpa dengan Tuhannya, dengan Allah, fariha bisaumihi, dia akan berbangga membawa amal puasanya berhadapan dengan Allah. Jadi puasa itu di antara amalan yang bisa kita banggakan nanti di akhirat ketika kita berjumpa dengan Allah. Jadi kalau orang berpuasa itu berarti dia sudah punya ikatan khusus dengan Allah. Punya ikatan khusus sehingga nanti di hari akhirat dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan senang, bahagia sekali. Ketimbang orang-orang yang tidak berpuasa atau jarang berpuasa. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari, Allah mengatakan kenapa orang berpuasa itu punya kedudukan khusus di sisi Allah. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena dia meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya, min ajli, karena aku, kata Allah. Jadi kalau puasa itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melampiaskan syahwat, tidak boleh berhubungan suami istri. Nah, makanya Allah sangat mengapresiasi hamba tersebut yang senantiasa berpuasa. Wa fi riwayatin li Muslim, dan satu riwayat yang lain dalam Sahih Muslim ada tambahannya, kullu amali ibni Adam yudha'afu. Setiap amal anak Adam, manusia, yudha'af, dilipat gandakan. Al-hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Setiap kebaikan itu dilipatkan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan illa shaum, kecuali puasa. Puasa berapa pahalanya? Tidak ada yang bisa menilai pahala puasa. Tidak ada yang bisa menilai pahala puasa. Kalau amalan-amalan lain, berbuat satu amal, satu pahala. Tersenyum, satu kebaikan, dapat pahala. Satu pahala, dilipat gandakan menjadi 7 hingga 700 kali lipat. Sesuai dengan tergantung tingkat keikhlasan. Tapi kalau puasa, tidak ada batas pahalanya. Maka orang yang banyak berpuasa ini banyak sekali pahala. Orang yang paling banyak pahala dalam Islam ini, orang yang paling banyak
puasa, tidak ada batasnya. Tidak ada batas pahalanya. Berapa batas pahala puasa? Tidak ada batas. Dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, man sama yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari karena Allah, di jalan Allah, ba'adallahu bainahu wa bainan nar sab'ina kharifa. Allah jauhkan dia dengan neraka 70 kharif. 70 kharif itu ada yang mengatakan perjalanan 70 tahun. Allah jauhkan dia dengan neraka dengan jarak perjalanan 70 tahun. Ada yang mengatakan 70 kharif itu seluas langit dan bumi. Sama saja, 70 tahun luas langit dan bumi, bahkan lebih jauh 70 tahun perjalanan. Jadi kalau katakanlah na'udzubillah ini neraka, ini dia, ya, sehari dia berpuasa, jauh dia dengan neraka itu 70 tahun perjalanan. 2 hari dia berpuasa tambah 70 tahun. 2 hari tambah lagi dia puasa, makin dia banyak berpuasa, makin jauh daripada api neraka. Nah, jadi puasa itu suatu ibadah yang sangat ampuh untuk menjauhkan kita daripada api neraka. Nah, ya. Yad'u syahwatahu, ini sudah tadi kita bacakan. Nah. Kemudian wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu sahabat Rasulullah, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati baban. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya dalam surga itu ada satu pintu, yuqalu lahu, yang diberikan nama dengan babur rayyan, pintu ar-rayyan. Pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah, akan masuk melalui pintu itu ahli-ahli puasa pada hari akhirat. La yadkhulu minhu ahadun ghairahum, tidak akan bisa masuk dari pintu itu satu pun selain ahli puasa. Makanya tak perlu banyak, pintu itu cukup satu saja. Selain ahli puasa tak bisa masuk. Pintu paling cantik itu, ar-rayyan. Ya. Fa idza dakhalu ughliqa, apabila seluruh ahli puasa sudah masuk pintu ar-rayyan itu, ughliqa, maka pintu itu dikunci, dan dibuka lagi, sudah selesai. Ahli-ahli puasa sudah masuk semua. Yang cuman puasa Ramadan dipertimbangkan lagi. udah cuman puasa Ramadan, bolong-bolong lagi, qadha ndak, ya, banyak tinggal puasa dulu masa muda belum diqadha. Ini ndak bisa, ndak diterima di pintu ar-rayyan. Waktu di scan ndak lewat nih. Selesai ahli-ahli puasa masuk, ughliq, ditutup pintu itu. Karena itu pintu terbatas. PPIP, ya, PPIP tidak bisa itu, harus punya ini. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak boleh, tidak bisa masuk pintu itu satu pun selain ahli puasa. Disebut ahli puasa adalah orang-orang yang puasa itu sudah melekat pada dirinya, itulah ahli puasa. Seperti disebut ahli solat, yang solat itu sudah menjadi kebutuhan dia. Maksudnya orang yang ketika solat itu dia sudah lezat dengan solat itu, itulah ahli solat. Kalau enggak dikatakan ahli. Ahli puasa, orang-orang yang sudah mendapatkan kelezatan dalam puasa, itulah ahli. Ahli Al-Quran, orang-orang yang sudah mendapatkan kelezatan, kenikmatan dengan Al-Quran, tak bisa lepas lagi dari Al-Quran, itulah ahli Al-Quran. Ahli masjid, orang-orang yang sehari-hari nikmatnya di masjid, itulah ahli masjid. Ahli maksiat, begitu juga.
Orang-orang yang memang kalau enggak buat maksiat satu hari itu enak badan. Ya. Ahli misalnya ahli ghibah ya. Kalau enggak menghibah untuk orang dia kayak apa, demam, enggak pas, ya. Panas badannya. Jadi ahli puasa itulah orang-orang yang sudah melekat puasanya. Nyoku raceh urung-urung yang kaideng puasa. Kaideng semayang. Ya. Jadi puasa solat itu sudah menjadi kebutuhan dia. Dia tidak menganggap dia harus berpuasa, enggak. Justru dia tidak menganggap dia diperintahkan untuk berpuasa, tidak. Dia sudah menganggap dia memang harus berpuasa. Itu kebutuhan dia. Nah, itulah ahli puasa. Dan orang-orang itulah yang akan menjadi penghuni surga melalui pintu Ar-Rayyan tadi. Wa an Jabir radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Dari Jabir bin Abdullah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnah yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Puasa itu adalah perisai yang memperisai dirinya orang berpuasa daripada neraka. Artinya orang yang berpuasa ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Tidak bisa. Tidak bisa orang puasa itu disentuh oleh api neraka, tidak bisa. Takut api neraka untuk tubuh ahli puasa. Ya, takut neraka. Dalam surga, dalam kubur seperti itu juga. Panasnya kubur, karena kubur itu panas ya, hurral qabri, panasnya kubur itu tidak bisa menghancurkan jasad ahli puasa. Kalau jasad yang lain normalnya ya seperti pernah kita sampaikan dulu, memang hancur, kan panas, sempit, hancur, pecah, ya. Membusuk, pecah. 7 hari pertama itu 3 hari pertama pembusukan di perut dan di alat kelamin, pembusukan ya. Kemudian 7 hari pertama itulah pecah ya. Kembung pecah. Itu jazah secara normal. Cuman ya ada jenazah yang tidak mengalami hal itu. Di antaranya misalnya seperti jenazah ahli puasa. Ahli puasa insya-Allah jenazahnya dijaga. Ini junnah, ini perisai. Termasuk jenazah ahli tahajud, orang bangun sepertiga malam ya. Itu jenazah bercahaya. Kalau jenazah ahli puasa, jenazah bersih, tidak bau. Ahli puasa ini tidak bau. Di dunia saja enggak bau dia, tapi harus betul-betul ahli puasa. Tidak bau, jenazahnya tidak bau, ya. Badannya pun tidak bau. Orang-orang yang terlalu bau badan itu karena banyak makan kuah belangeng, seafood, yang membuat badan kita ini kan keringat, ini kan makanan ya. Tapi orang-orang yang makannya secukupnya saja, insya-Allah wangi ya. Di dunia wangi, di alam kubur wangi, di akhirat juga wangi. Badannya terjaga. Jadi as-siyamu junnah yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu perisai yang akan menjaga hamba yang berpuasa tersebut minan nar, daripada api neraka. Wa an Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Daripada Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, as-siyamu junnatun minan nar kajunnati ahadikum minal qital wa siyamu hasanun salasatu ayamin min kulli syahr. Ini sudah mulai disebutkan satu persatu puasa sunat. Rasulullah mengatakan puasa itu perisai daripada api neraka.
seperti perisai salah seorang di antara kalian dalam berperang. Wa siyamu hasanun, dan puasa bagus itu salasatu ayyam min kulli syahr, 3 hari setiap bulan. Itu minimal. Seperti wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah, yang memang nafsu makannya agak tinggi, susah berpuasa, paling kurang 3 hari dalam sebulan. Salah satu ayam min kulli syahr, 3 hari dalam sebulan. Termasuk mungkin orang-orang yang sangat sibuk sekali, undangan sana sini. Itu kalau dia puasa Senin Kamis mungkin agak susah. Banyak undangan yang harus dia penuhi, apakah di tempat kerjanya atau di, apalagi misalnya yang caleg-caleg ini, tiap hari harus duduk meja kopi dengan orang, bayar kopi orang. Kalau dia nggak minum kan tidak mungkin, nanti dikirain racun kalau dia nggak minum, orang lain suruh minum. Ya. Maka ini paling kurang yang seperti ini 3 hari setiap bulan minimal. Hasanon kata saya, itu sudah bagus. Kalau ada 3 hari setiap bulan itu hasanon, itu sudah bagus dalam hal menjadi ahli puasa. Ini kemudian berikutnya akan dibahas puasa-puasa sunat satu persatu dan keistimewaannya. InsyaAllah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.